Hai, salam jumpa kembali dengan Ibu dalam video pembelajaran matematika. Saat ini Ibu akan membahas materi kelas 11, mata pelajaran matematika wajib. Ibu harap kalian semua tetap semangat belajar dari rumah. Pada video kita kali ini, kita akan belajar tentang materi matriks. Pada materi matriks ini, Ibu akan membaginya ke dalam beberapa bagian video terpisah. Dan pada video kali ini, kita akan membahas yang pertama, pengertian dan notasi matriks, kemudian jenis-jenis matriks, dan transpose dan kesamaan dua matriks. Kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari pengertian matriks. Perhatikan tabel absensi siswa kelas 11 bulan Oktober tahun 2020 seperti berikut. Pada tabel ini menunjukkan ada bilangan-bilangan yang merupakan anggota tabel. Ketika kita menghilangkan keterangan tabel akan tersisa susunan bilangannya seperti ini. Susunan bilangannya yang ini. Bilangan-bilangan ini menempati baris dan kolom. Agar makna bilangannya tidak berubah, maka letak bilangan tidak boleh diubah. Apabila Ibu keluarkan, bentuknya akan seperti ini. Bentuk ini yang selanjutnya akan menjadi dasar konsep matriks. Dari penjelasan ini, maka bisa disimpulkan bahwa matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan aturan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan-susunan bilangan ini biasanya diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Bilangan-bilangan tersebut dinamakan anggota atau elemen matriks. Contohnya, ada matriks di sini yang menggunakan kurung biasa dan yang menggunakan kurung siku. Kemudian, bilangan yang ada di dalam tanda kurung biasa ini dan kurung siku ini merupakan anggota atau elemen dari matriks. Jadi, semua bilangan yang ada di sini adalah anggota atau elemen dari suatu matriks. Selanjutnya, notasi dan ordo matriks. Notasi matriks adalah lambang atau simbol dari penulisan matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf besar, contohnya A, B, C, dan seterusnya. Dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf kecil. Contohnya, jika A adalah sebuah matriks, maka A11 menyatakan elemen matriks pada baris pertama kolom pertama. A12 merupakan elemen matriks pada baris pertama kolom kedua dan seterusnya sampai AMN merupakan elemen matriks pada baris ke M kolom ke N. Jadi A11, A12, A13 sampai dengan A1N merupakan baris pertama. A21, A22, A23 sampai dengan A2N merupakan baris kedua. Selanjutnya untuk kolomnya A11, A21, A31 sampai dengan AM1 merupakan kolom pertama. A12, A22, A32 sampai dengan AM2 merupakan kolom kedua dan seterusnya sampai A1N, A2N, A3N dan seterusnya sampai AMN merupakan kolom ke N. Notasi matriks tadi dapat menentukan ordo pada suatu matriks. Jadi, ordo atau ukuran dari matriks adalah banyaknya baris dan kolom yang dimiliki matriks yang bersangkutan. Misalkan A, M kali N, berarti matriks A berordo M kali N, artinya matriks A memiliki M buah baris dan N buah kolom. Contohnya di sini ada matriks A yang berordo 3 kali 4 karena matriks A ini memiliki baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga, 3 baris, dan memiliki 4 kolom. Kolom pertama 1, 2, 5, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat, sehingga matriks A ini berordo 3 kali 4. Bagaimana? Sudah paham pengertian matriks dan notasi pada matriks belum? Selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian untuk belajar jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks dibagi menjadi dua. Yang pertama, matriks berdasarkan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Dan yang kedua, matriks berdasarkan pada elemennya. Perhatikan penjelasan Ibu ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah jenis matriks berdasarkan banyaknya baris dan banyaknya kolom.
Yang pertama, matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Ordonya 1 kali n. Contohnya, misalkan matriks B berordo 1 kali 4. Selanjutnya, matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom yang ordonya m kali 1, seperti contoh matriks C berordo 3 kali 1. Selanjutnya, matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang adalah jenis matriks yang banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom. Contohnya, matriks D berordo 3 kali 4. Selanjutnya yang keempat, matriks persegi. Matriks persegi merupakan matriks yang mempunyai banyaknya baris dan banyaknya kolom sama. Sehingga ada contoh di sini seperti matriks E berordo 2 kali 2 atau matriks F berordo 3 kali 3. Selanjutnya, jenis matriks berdasarkan pola elemennya. Yang pertama, matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya di sini, matriks O yang berordo 2 kali 3. Berikutnya, matriks diagonal adalah suatu matriks persegi dengan elemen yang tidak semua bernilai 0 pada diagonal utama, tetapi semua elemen lainnya bernilai 0. Contohnya seperti berikut. Matriks G merupakan matriks diagonal. Kemudian yang ketiga, matriks identitas. Matriks identitas merupakan suatu matriks yang elemen-elemen diagonal utama adalah bernilai 1. Jadi elemen lainnya bernilai 0. Yang terakhir adalah matriks segitiga. Matriks segitiga adalah matriks persegi dengan elemen matriks di atas dan di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Sebagai contoh, Ibu misalkan matriks C merupakan matriks segitiga atas dan matriks K merupakan matriks segitiga bawah. Bagaimana? Mudah bukan memahami jenis-jenis matriks? Selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian untuk belajar tentang transpose matriks dan kesamaan dua matriks. Simak baik-baik ya. Yang pertama, transpose suatu matriks. Transpose matriks adalah perubahan posisi elemen pada matriks. Transpose matriks A adalah suatu matriks baru yang terbentuk dengan menuliskan elemen-elemen pada baris matriks A menjadi elemen-elemen pada kolomnya. Transpose matriks A dinyatakan dengan A aksen atau A pangkat P. Contohnya, Ibu di sini punya matriks A yang berordo 3 kali 4. Maka dia akan menjadi matriks A transpose yang berordo 4 kali 3. Dengan kata lain, Ibu bisa katakan bahwa transpose matriks ini maksudnya matriks yang barisnya menjadi kolom pada transposnya. Begitu juga sebaliknya, kolomnya akan menjadi baris pada transposnya. Selanjutnya, kesamaan dua matriks. Dua buah matriks A dan B dikatakan sama, ditulis A sama dengan B jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, matriks A dan B harus berordo sama. Yang kedua, anggota atau elemen yang seletak juga harus sama. Contohnya, di sini Ibu punya matriks A yang berordo 2 kali 3 dan matriks B yang berordo 2 kali 3 juga. Jika matriks A dikatakan sama dengan matriks B, maka A11 sama dengan B11, A12 sama dengan B12, dan seterusnya sampai dengan A23 sama dengan B23. Untuk contoh soalnya, kita akan bahas di video selanjutnya ya. Itulah pembahasan mengenai matriks. Ibu harap kalian tetap semangat belajar dari rumah. Selanjutnya, kalian bisa menyimak video pembelajaran bagian kedua tentang matriks mengenai operasi pada matriks. Jika ada yang belum kalian pahami, kalian bisa mengulang video ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Dah.